sejahtera bagi kita semua. Setelah menjalani proses identifikasi dan penerapan prinsip-prinsip aksi antisipatif selama 1 tahun terakhir, kami dari World Food Program memilih Yogyakarta sebagai satu dari beberapa provinsi lainnya untuk dijadikan percontohan. Selama 1 tahun sejak tahun 2022 itu, bulan lalu akhirnya kita telah memasuki tahap implementasi aksi antisipatif. Melalui proses lebih lanjut dalam 1 bulan terakhir, World Food Program diwakili Mas Erik Nugroho menyepakati bersama dengan BPBD dan juga Forum Pengurangan Risiko Bencana dan beberapa pihak lainnya untuk menggunakan rencana kontingensi hidrometeorologi basah sebagai landasan untuk diimplementasikannya aksi antisipatif. Kita juga mencatat bahwa aksi antisipatif ini juga sudah mulai terbangun di beberapa wilayah di Yogyakarta dalam konteks bencana yang berbeda. WFP sendiri melihat proses ini lebih sebagai upaya bersama kita untuk memperkuat kapasitas menghadapi bencana akibat perubahan iklim dengan membidik konteks peringatan dini sampai dengan pradampak. Jadi tidak berfokus pada respon bencana, respon tanggap daruratnya akan menjadi komponen juga dalam proses tersebut, tetapi yang ingin kita tekankan adalah aksi dini sebelum pradampak. Hal ini diharapkan dapat mempersiapkan pemerintah dan masyarakat secara lebih terstruktur berdasarkan data-data ilmiah dan juga nilai-nilai lokal. Tadi sempat sebelum acara dimulai saya juga mendengarkan Bapak Noviar terkait dengan nilai-nilai lokal di Yogyakarta ini. Bagaimana nilai-nilai lokal tersebut, kearifan lokal tersebut dapat memberikan kontribusi besar untuk proses penanggulangan bencana yang lebih efisien, terstruktur, dan terarah. Saya ucapkan terima kasih kepada tim World Food Program, Pak Rio dan teman-teman, yang sudah memberikan kontribusi dan juga melakukan fasilitasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini yang nanti akan berujung terkait dengan rencana kontingensi terhadap bencana hidrometeorologi. BMKG sudah memberikan setiap jam, setiap hari itu kepada kami di BPBD, dari provinsi dan kabupaten kota terkait dengan prediksi cuaca. Yang akhir-akhir ini dari BMKG sudah menyampaikan bahwa kita akan menghadapi musim hujan yang mulai November ke atas atau Desember ke atas nanti akan menghadapi puncak-puncaknya itu musim hujan. Apalagi kalau kemarin dari BMKG juga menyampaikan Februari ya Pak, puncaknya musim hujan di daerah istimewa Jakarta nanti yang akan berakibat yang perlu diwaspadai semua pihak. Yang ngikutin kalau misalnya hujan lebat itu masalah banjir, apalagi masalah banjir kemarin terkait dengan sampah yang belum tertangani, banyak warga yang membuang sampah di sungai. Ketika curah hujannya tinggi, maka hujan sungainya akan meluap dan akan berakibat banjir yang nanti bahkan bisa keluar dari 4 kali besar itu, Kali Binongo, Kali Jawa, Kali Sode, dan Kali Sasulah itu. Nah, itu bisa berakibat luber keluar dan itu akan membuat banjir. Yang kedua terkait dengan masalah tanah longsor. Tanah longsor di Kulon Progo, di Gunung Kidul, itu yang perlu kita waspadai. Kita menghadapi musim kering yang cukup lama. Yang tentu saja kalau dari segi ilmiahnya, ketika itu sudah kering, kemudian dia akan mengalami retak, datang hujan yang cukup lebat, nah itu akan muncul longsor.